Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Mari kita membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jami'il ulama'il 'amilin wal awliya'i wa suhada'i wa sholihin wa ila hadratin jami'il masyayikh ma'hadil Rubaiyah Kediri wa masyayikhina wa masyayikhina wa usulihim wa furu'ihim wa duriyatihim wa qurabatihim wa ila hadratin abaina wa ummatina wa wajjatina wa jaddatina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ila hadratin khususan muallif hadal kitab Adabud Dunya Waddin Syekh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian yang lalu kita sampai pada perkataan waqad qala ba'dul hukama'i la tukatsiranna mu'atabata ikhwanika, ya kan, fayahuna alaihim sukhtuka. Jadi sebagian filosof mengatakan janganlah kamu memperbanyak ada suatu iya. Kita lanjutkan. Sebagian filosof berkata bahwa kita jangan terlalu banyak mengkritik atau mencela teman kita itu agar tidak menimbulkan permusuhan gitu. Lalu kemudian kita lanjutkan waqala, dan berkata Mansur An-Namari dalam berupa syair, aqlil aitaba manis tarabta biwuddihi walaysat tunalu mawaddatun bi'itabi. Aqlil, mensedikitkanlah kamu, ya, sedikitkanlah kamu, aqlil aitabaman, ya, terhadap mencela seseorang atau bisa juga mengkritik seseorang, istarobta, yang kamu harapkan, biwuddihi, dengan cintanya man, gitu.
Jadi sedikitkanlah kamu dalam mencela, dalam menegur, mengevaluasi seseorang yang kamu harapkan cintanya, gitu. Walaysat, dan tidak ada, tunalu, diraih, tunalu, mawaddatun, kasih sayang, bi'itabin, dengan celaan atau dengan teguran atau dengan kritikan. Jadi kasih sayang itu tidak diraih, tidak bisa diperoleh dengan cara aitab, dengan cara banyak mengkritik, banyak mencela, banyak menegur, banyak melakukan peringatan. Tuh. Jadi memang cinta itu diraih dengan kelemah lembutan. Kalaupun toh mau mengkritik dengan caranya yang elegan dan baik, gitu. Tidak dengan cara mencela. Waqala, dan berkata Bashar bin Barid, ini syair lagi, idza kunta fi kullil umuri mu'atiban sadiqaka lam talqal ladzi la tu'atibuhu. Idza kunta, ketika kamu ada, fi kullil umuri, di setiap perkara, di setiap sesuatu, mu'atiban, orang yang mencela atau orang yang menegur, orang yang memberi peringatan, gitu. Shadiqaka, terhadap teman kamu. Jadi ketika kamu melihat segala sesuatu yang ada pada diri temanmu itu selalu menjadi pengkritik, selalu menjadi orang yang memberi peringatan, gitu. Lam talqo, maka kamu tidak menemukan alladzi, terhadap seseorang, la tu'atibuhu, yang kamu tidak mencela atau tidak menegur terhadap alladzi itu. Jadi kamu tidak akan menemukan teman lagi, gitu loh. Karena teman itu ketika setiap yang ada pada dirinya itu dicela, dikritik, maka kamu tidak akan menemukan teman lagi yang mau dikritik, yang mau dicela sebagaimana kamu memperlakukan teman-teman yang lain, gitu. Wa in anta, dan jika kamu lam tasrob, itu kamu tidak meminum, miroron, berkali-kali, alal qada, atas air keruh, air yang kotor, alal qada, air yang kotor, dhamita, maka kamu haus, gitu. Maka kamu haus, ya kan? Jadi ketika kamu tidak mau meminum berkali-kali air yang kotor, air yang keruh, air yang keruh, maka kamu akan haus, gitu. Wa ayyun nasi, siapa manusianya, tasfu, bening, ya kan? Qadha itu air yang keruh, ya. Wa ayyun nasi, siapa orangnya, tasfu, bening, masyaribuhu, minumannya, nas, ya kan? Jadi siapa orangnya yang minumannya itu bening. Artinya qadha ini kalau saya pahami itu air yang keruh, ya. Maksudnya air yang keruh itu bukan air yang bening. Ya kalau kita silaturahim, bertamu kan, yang kita suguhi, yang disuguhi oleh teman kita yaitu air kopi, ya kan? Air kopi itu kan air yang warnanya hitam, ya, hitam kecoklat-coklatan. Air teh pun
coklat kemerah-merahan gitu ya. Nah, jadi seperti itu, dan siapa orangnya katanya, minumannya itu bening, jernih. Jadi ini sebenarnya satu permisalan ya. Ini balaghah sekali. Jadi artinya setiap orang itu pasti memiliki cacat, aib atau ketidakcocokan, ya kan? Meskipun sebetulnya menurut syariat itu tidak salah, tapi satu dengan yang lain itu kan seringkali ada ketidakcocokan gitu. Kaitannya misalkan dengan hobi, ya kan? Kaitannya dengan kebiasaan, tradisi dan lain sebagainya. Nah, hubungan ini, ya kan, adanya perbedaan, adanya ketidakcocokan, itu ya kita biarkan saja, kita rayakan, gitu kan, tanpa harus mencela setiap ada ketidakcocokan, kita kritik. Setiap ada perbedaan tradisi, perbedaan kebiasaan yang kita tidak cocok, kita kritik. Dan itu jangan seperti itu katanya kalau dalam syair ini, karena mana orangnya katanya yang minumannya itu jernih gitu. Jadi setiap kita bertamu atau kalau kita menyuguhi air kepada orang, itu kan air kopi atau air teh, ya kan, air susu misalkan, susu dicampur teh, itu kan airnya keruh, artinya tidak jernih. Nah, air itu yang disuguhkan, itu diibaratkan seseorang yang memiliki karakter, ya kan, karakter yang tidak sepenuhnya jernih gitu, tidak sepenuhnya bening sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Fa'ish, maka hiduplah kamu wahidan, sendirian, ausil, atau jalinlah kamu, akhoka, ya, terhadap teman kamu, ya kan. Fa innahu, maka sesungguhnya akhok, muqarifu dzanbin, adalah orang yang melakukan dosa, marrotan, di satu waktu, wa mujanibuhu, dan orang yang menjauhi dan, ya kan. Fa'ish wahidan ausil akhoka fa innahu mufariqud dzanbin marratan wa mujanibuhu. Jadi dengan demikian, ya kan, hiduplah kamu sendirian gitu. Kalau kamu melihat ketidakcocokan, kamu kritik, kamu cela, misalkan melihat sedikit-sedikit teman kita berbuat kekeliruan lalu dikritik, dicela gitu. Kalau karaktermu seperti itu gitu, yang suka mencela, yang suka mengkritik segala sesuatu yang ada di diri temanmu, yang ada di diri setiap orang, fa'ish wahidan, kamu hidup sendiri saja. Berarti kamu tidak bisa menjaga pertemanan gitu. Kalau tidak bisa menjaga pertemanan, ya hiduplah sendiri saja, hidup aja di hutan. Kan kadang di dalam pergaulan kita kan ada orang-orang yang mengatakan, ya kalau kamu tidak bisa menerima realitas sosial, adanya perbedaan, adanya
keragaman berpikir, keragaman tradisi, lalu kemudian keragaman karakter. Nah, kalau tidak bisa menerima realitas sosial seperti itu, ya fa'ish wahid, dan kamu hiduplah sendiri saja. Ya, kadang kan ada yang udah kamu hidup di hutan saja, gitu. Kalau tidak bisa hidup bersama orang. Sebentar. Waalaikumsalam. Pak Darson, ya. Saya lagi ngaji dulu ya. Oh iya, ngecek di situ ya. Oh iya, iya. Iya ya Pak Darson. Ya, ada tamu. Nah, ausil akhaka fa innahu mufariqud bin marratan wa janibuhu. Ya, atau kalau tidak hidup sendirian ya, atau kamu berhubungan dengan temanmu dan kamu harus sadar bahwa temanmu itu suatu waktu kadang melakukan dosa dan kadang menjauhi dari dosa, gitu. Jadi kalau mau berhubungan dengan teman, menjalin hubungan, ya maka harus punya kesadaran bahwa teman kita itu bukan malaikat. Jadi ini kan perbedaan manusia, malaikat, dan setan ya, dan binatang. Jadi kalau manusia itu kan ya mufariqudan bin marratan wa janibuhu, terkadang melakukan dosa, terkadang melakukan kesalahan disengaja atau tidak, dan terkadang juga menjauhi dari dosa. Pada umumnya manusia menjauhi dari dosa, tapi marrotan, terkadang saja, ya kan, suatu waktu melakukan dosa, kesalahan ataupun keluputan. Nah, itu manusia, itu kenyataan yang harus diterima. Kalau ingin menyambung pertemanan ya harus menerima kenyataan bahwa manusia ya seperti itu adanya. Nah, beda dengan malaikat. Kalau malaikat itu kan sudah ditakdirkan oleh Allah untuk senantiasa patuh, patuh beribadah dan tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah. Lalu kemudian kalau setan, iblis itu kan ditakdirkan juga sebagai makhluk Allah yang senantiasa bermaksiat. Lalu kemudian binatang, binatang yang tidak berakal itu memang ditakdirkan untuk tidak beribadah, dan ya beribadahnya dengan caranya tapi tidak tertaklif, tidak terbebani dosa dan pahala. Itu binatang. Nah, makanya manusia, realita manusia itu ya berbeda dengan binatang, karena manusia punya akal, binatang tidak. La dina liman la aqlalahu, ya kan? Agama itu tidak diperuntukkan kecuali bagi makhluk yang berakal, yaitu manusia. Kalau binatang tidak punya akal, atau manusia yang majnun, yang akalnya rusak pun juga tidak tertaklif. Tidak diperuntukkan agama itu bagi orang yang tidak berakal. Nah itu realita manusia yang kita tidak bisa menuntut ada manusia seperti malaikat yang tidak pernah dosa gitu. Ya, kita pun tidak akan menemukan manusia yang total seperti binatang, atau manusia tidak
seperti iblis, setan yang selalu salah gitu. Tidak ada manusia yang selalu salah. Sejahat-jahat manusia pasti dia ada saat-saatnya berbuat baik gitu. Karena itulah manusia. Dan kalau ingin berhubungan pertemanan, ya kita harus menerima realita bahwa manusia demikian adanya. Kalau tidak mau menerima kenyataan bahwa manusia itu kadang dosa, kadang baik, ya kan, ya maka fa'ish wahidan, maka hiduplah sendirian saja katanya gitu. Tsumma min haqqil ikhwani, kemudian sebagian dari hak teman, antaghfiro, yaitu memaafkan ikhwan, itu ya, antaghfiro, kamu memaafkan hafwatahu, terhadap keluputannya ikhwan, ya kan. Jadi itu hak bagi teman itu, kita memaafkan keluputannya teman. Jadi kalau teman kita itu luput lalu kemudian dia minta maaf, ya kita harus memaafkan karena itu haknya. Watas turo, dan kamu harus menutupi zallatahum, terhadap keluputannya ikhwan, ya kan. Selain memaafkan juga kita harus menutupi keluputannya, tidak menceritakan kepada yang lain atau tidak mempublikasikan. Li'annaman, karena sesungguhnya seseorang, Roma, yang bertujuan atau berkeinginan, man itu barian, terhadap orang yang bersih. Jadi keinginannya itu mendapatkan orang yang bersih, minal hafwati, dari keluputan, saliman, kemudian yang selamat, minaz zalati, dari keluputan, Roma, itu man itu bertujuan, sama saja bertujuan, amron, terhadap sesuatu, mu'wizan, yang sangat jarang, sangat langka itu. Wa iqtaroha, dan man itu sama saja seperti meminta, wasfan, terhadap sifat, mu'jizan, yang bersifat mukjizat atau melemahkan yang lain. Jadi li'anna man roma bari'an minal hafwati saliman minaz zalat, roma amron mu'wizan wa iqtaroha wasfan mu'jizan. Ya, karena seseorang kalau ingin mencari orang yang bersih dari keluputan, dari dosa, bersih dari kesalahan, kemudian selamat dari keluputan dan kesalahan, itu sama saja orang itu sedang mencari sesuatu yang langka wujudnya langka, jarang sekali, bahkan hampir tidak ada kecuali Nabi Muhammad misalnya. Dan seperti orang yang mencari orang yang bersih dari keluputan itu seperti mencari mukjizat gitu. Artinya sangat sulit sekali. Iya, sangat sulit sekali mencari orang yang bersih dari keluputan. Gitu. Ya, jadi kita harus lapang dada melihat realitas sosial itu. Waqad qalat, dan sungguh berkata al-hukama'u, para filosof, apa yang dikatakan ayu alimin, siapa gitu, apakah ada gitu, siapa orang yang alim, la yahfu, itu tidak mempunyai keluputan,
Ya kan? Siapa orang alim yang mana yang tidak memiliki keluputan dan dosa? Katanya. Wa ayu sorimin, dan mana pedang yang tajam, la yanbu, itu yang tidak pernah tumpul. Ya kan? Iya kan? Pedang setajam apapun itu pada waktu-waktu tertentu dia akan tumpul kan. Mana ada pedang yang tajam itu tidak pernah tumpul. Wa ayu jawadin, apakah ada gitu, mana apa kuda yang bagus, jawadin, kuda yang indah, layak bu, itu yang tidak pernah terjungkal. Ya kan? Orang alim mana yang tidak pernah berbuat keluputan? Pedang yang tajam mana yang tidak pernah tumpul? Ya kan? Kuda yang sebaik apapun mana ada yang tidak pernah terjungkal? Ya kan? Ya, ini para filosof memberikan satu pertanyaan kritis, bahwa sealim apapun itu pasti ada saja keluputannya. Pedang setajam apapun pasti saja di waktu-waktu tertentu dia tumpul. Begitupun kuda. Kuda, sehebat apapun kuda, punya insting yang sangat baik, punya tubuh yang kekar dan indah, pasti saja dia pernah terjatuh, pernah terjungkal, gitu. Waqalu, dan hukama itu berkata, para filosof itu berkata, man, barang siapa hawala, berupaya, berusaha, man itu sodiqon, terhadap teman, ya'manu, yang man itu merasa aman, zallatahu, terhadap keluputannya sodik, wayadumu, dan langgeng, ikhtibatuhu, cintanya man, bihi, terhadap sodik. Karena maka ada man itu kadzolit toriki, seperti orang yang tersasar di jalanan. Alladzi, yang la yazdadu, yang tidak bertambah. Tambah man itu linafsihi, bagi dirinya man, apanya yang tidak bertambah? It'aban, kepayahannya. Jadi barang siapa yang mencari teman yang seseorang itu merasa aman dari keluputan sodik temannya itu, dan cintanya seseorang itu akan abadi, langgeng terhadap temannya, itu orang yang semacam itu bagaikan orang yang tersesat di jalanan, ya kan? Jadi akan terus kepayahannya itu tidak akan bertambah illa izdada, kecuali man itu bertambah min ghayatihi, dari tujuannya man, apanya? Bu'dan, jauhnya. Jadi orang yang tersesat jalan itu tidak akan bertambah kepayahannya, kecuali kepayahan berupa semakin jauh dari tujuannya. Jadi
orang yang mencari teman yang tidak memiliki keluputan, tidak memiliki celah sedikit pun, misalkan. Yang mencari teman yang semacam itu, ya itu seperti orang yang sesat di jalan, dia akan payah gitu, karena dia akan selalu menjauh dari tujuannya. Jadi sulit karena manusia itu bukan malaikat. Wakila, dan dikatakan di Khalid bin Safwan, kepada Khalid bin Safwan, ayu ikhwanika, mana temanmu, temanmu yang mana, ahabbu, itu lebih mencintai, ilaika, kepadamu. Ya, temanmu yang seperti apakah yang lebih mencintai kamu? Qala, Khalid menjawab atau berkata, man ghafara zalali wa qata'a ilali wa balaghani amali. Ahabbu ikhwani, gitu ya. Teman yang paling mencintaiku adalah man, seseorang, ghafara, yang memaafkan, man itu, zalali, terhadap keluputanku, wa qata'a, dan memutus, man itu, ailali, terhadap alasan-alasanku, wa balaghani, dan man itu mendatangi atau memenuhi terhadapku, amali, terhadap keinginan-keinginan atau cita-citaku. Jadi ada 3 kriteria teman yang dicintai oleh Khalid bin Safwan. Yang pertama, teman yang selalu memaklumi, memaafkan keluputan dan kesalahan. Yang kedua, dia tidak mau tahu ya tidak membutuhkan alasan-alasan argumentasi kita, pokoknya menerima apa adanya dan memenuhi atau membantu mewujudkan cita-cita saya, kata Khalid. Wa qala, dan berkata ba'du syu'ara'i, sebagian penyair, makitu afhasu an akhi thiqqatin illa dumtu awaqibal fahsi. Makitu, saya tidak dekat-dekat, afhasu itu meneliti, memeriksa an akhi, dari temanku, thiqqatin, yang dipercaya, illa dumtu, kecuali saya menyesal, awaqibal fahsi, terhadap akibatnya pemeriksaan atau penelitian itu. Jadi saya tidak gitu. Saya tidak, intinya sih saya bukan orang yang saya tidak mendekat, memeriksa, tidak semacam menyeleksi lah gitu. Jadi saya tidak menyeleksi teman, mana teman yang dapat dipercaya, mana teman yang tidak dapat dipercaya, itu karena penyeleksian itu tidak ada kecuali penyesalan, yang ada penyesalan gitu. Jadi fahas itu meneliti, mengoreksi, ya bisa juga menyeleksi gitu ya, mengoreksi gitu. Jadi kalau kita mengoreksi teman, selalu mengoreksi teman, itu juga pada akhirnya
kita akan menyesal gitu. Wa ansad wa unsitu, lalu kemudian didendangkan syair. Saya didendangkan syair anir Robi, dari Robi, li Syafi'i, bagi Syafi'i radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Syafi'i. Imam Syafi'i ini syairnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu punya Diwan Asy-Syafi'i. Di sini dikutip oleh Imam Awal Al-Mawardi. Ahabbu minal ikhwani kulla muwati wa kulla adidit torfi an atharati. Ahabbu, aku mencintai, minal ikhwani, dari teman, kulla muwati, terhadap seluruh teman yang cocok. Muwati itu ditafsirkan al muwati al muwafiq. Jadi semua teman-teman yang cocok, aku mencintainya. Wa kulla adidit torfi, dan aku mencintai, ini wawa atof, terhadap setiap teman yang memejamkan matanya, an ataroti, dari keluputan-keluputanku. Imam Syafi'i ini syair Diwanus Syafi'i dikutip. Jadi menarik ini. Ahabbu minal ikhwani kulla muwati wa kulla adidit torfi an ataroti. Aku mencintai semua teman yang cocok denganku, dan aku pun mencintai setiap teman yang memejamkan matanya dari keluputanku. Artinya teman yang memaklumi gitu. Kalau kita ini adalah manusia yang kadang luput, kadang teledor, kadang lupa, kadang salah gitu. Nah, itu Imam Syafi'i berkata demikian. Aku mencintai orang yang teman yang menutup matanya dari keluputan-keluputanku. Yuwafiquni fi kulli amrin uriduhu wa yahfadhani hayyan wa ba'da wafati. Yuwafiqani kulla mawati, itu cocok, ya kan, cocok terhadapku. Fi kulli amrin, di setiap sesuatu, uriduhu, yang aku inginkan, hu, terhadap amr itu. Wa yahfadhoni, dan kullu mawati itu, ya, teman-teman yang cocok itu menjaga ni terhadapku, hayyan, di waktu hidup, wa ba'da wafati, dan setelah aku mati. Ini jadi syair yang kedua dari Imam Syafi'i. Teman-teman yang cocok itu, yang memiliki chemistry denganku, katanya, itu selalu memenuhi, sesuai, seirama, ya, dengan segala sesuatu yang aku inginkan, katanya gitu. Dan teman-temanku yang memiliki chemistry, memiliki kecocokan itu senantiasa menjagaku, baik di waktu hidup maupun setelah aku mati. Jadi kalau Imam Syafi'i itu kan memiliki ashab, ya, teman-temannya, di antaranya Imam Al-Muzani gitu ya. Itu ashabnya itu ketika, ya, santri-santrinya Imam Syafi'i, ketika Imam Syafi'i hidup, menjaganya, dan bahkan sampai setelah Imam Syafi'i wafat, setia bukan hanya kepada sosoknya tapi juga pada pemikirannya, manhajnya. Jadi manhajus Syafi'i, yaitu yang metodologi usul fikihnya di Ar-Risalah,
di Ar-Risalahnya itu kemudian dikembangkan oleh ashab-ashabnya setelah ba'da wafatihi, setelah wafatnya Imam Syafi'i, mereka masih setia terhadap Imam Syafi'i dalam menjalankan dan mengembangkan pondasi-pondasi manhajiyah yang pernah diletakkan oleh Imam Syafi'i. Faman li bihada laita anni asabtuhu faqasamtuhu mali minal hasanati. Faman, barang siapa, li bagiku, bihada dengan inilah, yuwafiqani wa yahfadhani itu, laita anni, barangkali saja aku, asabtuhu, saya asabtuhu, mengenai atau meraih terhadap kullamawati itu, faqasamtuhu, kemudian saya membagi terhadap kullamawati, terhadap sesuatu, li bagiku, minal hasanati, ini min bayaniyah yang menjelaskan ma itu berupa apa, minal hasanati, dari kebaikan-kebaikan. Siapa, katanya, manli bihada, siapa orangnya yang cocok, yang sesuai, yang menjaga yang menjaga hidup dan setelah matiku itu. Semoga saja, katanya, saya bisa saya bisa membagi kebaikan-kebaikan yang saya miliki kepada teman-temanku yang cocok dan yang menjaga matanya dari keluputanku itu. Jadi Imam Syafi'i itu semoga saja, katanya, saya bisa membagi kebaikan-kebaikan yang saya miliki untuk teman-temanku. Jadi Imam Syafi'i ini lembut sekali. Kalau dilihat dari syairnya ini sangat lembut orangnya. Ya kan? Ya, karena kalau orang yang bisa membuat syair itu bukan hanya dibutuhkan dalam kepandaian bahasa, tapi juga kepandaian sastra, tapi juga sensitivitas dan kelembutan budi gitu. Dan Imam Syafi'i ini luar biasa. Tasaffahtu ikhwani wa kana aqalluhum ala katratil ikhwani ahlu thiqati. Tasaffahtu, aku meneliti ikhwani terhadap temanku, wa kana, dan ada, aqalluhum, lebih sedikit-sedikitnya ikhwan, ala katratil ikhwani, atas kebanyakan teman, ahlu thiqati, ya ahli atau orang-orang yang bisa aku percaya. Ya kan, jadi kalau aku teliti itu aqalluhum, itu sangat sedikit ya teman yang dapat aku percaya. Jadi dari sekian banyak teman itu aqalluhum ala qatratil ikhwan ahlu thiqati, itu sedikit saja yang dapat dipercaya. Artinya yang dapat dipercaya itu yang dapat menjaga privasinya, lalu kemudian yang memaklumi ketika ada kekeliruan gitu, atau ketika ada ketidakcocokan gitu. Wa ansyada, lan mendendangkan syair, ta'lab, itu tadi syairnya Imam Syafi'i yang dikutip di kitab ini. Ta'lab, mendendangkan syair.
idza anta lam tastaqbilil amra lam tajid bikafaika fi adbarihi muta'allaqa idza anta lam tatruk akhaka wa zallatan idza zallaha aw syaqtuma anta farraqa idza anta ketika kamu lam tastaqbil itu tidak menghadap al amro terhadap sesuatu lam tajid maka kamu tidak menemukan bikafaika dengan kedua telapak tanganmu fi adbarihi di dalam belakang di belakangnya amr muta'allaqa terhadap sesuatu yang digantungkan. Ya kan, jadi kalau kamu tidak menghadapi sesuatu, ya kan, kamu tidak akan menemukan, tidak akan kamu genggam dengan dengan kedua telapak tanganmu, ya kan, di belakang hari nanti gitu. Jadi hadapi saja segala sesuatu itu, karena kalau tidak dihadapi ya maka di kemudian hari kamu tidak akan dapat memegang dengan kedua telapak tanganmu sesuatu yang kamu inginkan. Idza anta lam tatruk akhaka wa zallat ketika kamu ada lam tatruka itu kamu tidak meninggalkan akhaka terhadap temanmu wa zallatan dan keluputan ya idza zallaha ketika itu luput terhadap zallah, jadi itu melakukan keluputan, au syaktuma atau kedua kamu itu berdekatan, antafarroko kedua kamu berdua itu berpisah gitu. Jadi ketika kamu tidak meninggalkan temanmu, ya kan, dan keluputannya ketika temanmu itu melakukan keluputan, ya kan, kamu tidak meninggalkan atau kamu berpisah gitu. Jadi kalau kita memaklumi ya yang namanya manusia itu kadang luput gitu kan, ya kamu tidak meninggalkannya. Tapi kalau kamu tidak memakluminya, maka ya perpisahanlah yang akan terjadi. Wahaka dan meriwayatkan al-Asmu'i annahu ana ala ba'dil ikhwani, ini sebagian ikhwan mungkin la'allahu shawab ya, nanti saya karena ini redaksinya nggak jelas. Annahu sesungguhnya ba'du qala itu berkata ba'du ini tanasa lupakanlah kamu gitu Musa wal ikhwani terhadap keburukan teman, yadumu maka langgeng laka bagi kamu wudduhum cintanya ikhwan. Jadi tanasa Musa wal ikhwani yadumu laka wudduhum, ya kan, lupakanlah kamu terhadap keburukan teman, maka cintanya teman itu akan langgeng untukmu, ya kan. Jadi itu yang sulit, itu melupakan kesalahan teman. Kalau tidak bisa melupakan, terngiang-ngiang terus, bahkan boleh jadi akan menimbulkan rasa dendam, dan itu akan merusak pertemanan dan cinta pun akan hancur. Kasih sayang terhadap teman pun akan hancur. Makanya kenapa ini kita dituntut untuk melupakan
kesalahan-kesalahan atau keburukan-keburukan teman. Ya, karena agar kasih sayang kita dengan teman itu terjaga. Gitu. Kalau tidak bisa melupakan, terngiang-ngiang terus, ingat terus, dendam, dan akhirnya perpisahanlah yang terjadi dengan teman. Wawaso dan berwasiat ba'dul udabai, sebagian sastrawan, akhon terhadap teman, lahu bagi udaba, faqala kemudian ba'dul udaba itu berkata, kun jadilah kamu, lil wuddi terhadap cinta, hafidon orang yang menjaga. Wah, keren banget ini. Kun lil wuddi hafidon. Jadilah kamu orang yang menjaga cinta. Artinya menjadi orang yang setia gitu. Wa in lam tajid, meskipun kamu tidak menemukan muhafidon orang yang menjaga. Orang yang dijaga. Orang yang dijaga. Walil khilli, dan jadilah kamu lil khilli, wawa atof kepada kasih sayang, wasilan orang yang menyambung. Wa in lam tajid, meskipun kamu tidak menemukan muwasilan terhadap orang yang menyambungnya. Artinya jadilah kamu orang yang menjaga cinta meskipun bertepuk sebelah tangan. Maunya gitu kan. Jadi meskipun tidak ada orang yang juga mempertahankannya, mempertahankan cinta. Dan jadikanlah kamu orang yang menyambung, yang menenun kasih sayang, meskipun kamu tidak menemukan orang yang meresponnya dengan menenunnya kembali, menyambungnya gitu. Nah, itulah pengajian kita pada pagi hari ini. Intinya bahwa kalau di sini pesannya adalah kita menjadi manusia yang bisa memaklumi kepada temannya yang kadang ada keluputan, disengaja atau tidak, dan menjadi manusia yang penjaga cinta dan menjadi insan yang senantiasa merajut kasih sayang. Demikian pengajian kita kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.